malaikat itu mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan azab kepada kaum Sodom. Nabi Lut bersama dengan keluarga keluar dari rumah lewat tengah malam. Mereka berjalan cepat untuk meninggalkan Sodom tanpa menoleh ke belakang sesuai dengan pesan dari malaikat. Gempa dahsyat disertai hujan batu itu kemudian membinasakan masyarakat Sodom. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Nabi Lut alaihi wasallam dan kaum Sodom yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Lut merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Dia adalah putra dari Hasan bin Tareh, saudara kandung Nabi Ibrahim. Semasa hidupnya, Nabi Lut menikah dengan wanita bernama Wali'ah dan dikaruniai 2 orang putri. Awalnya Nabi Lut dan Nabi Ibrahim menetap di Mesir, sampai pada akhirnya Nabi Lut memutuskan hijrah ke daerah Sodom di Yordania. Disinilah kemudian kisah kenabian Lut diawali. Ia diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing masyarakat Sodom ke jalan yang benar. Orang-orang Sodom berhati keras dan memiliki penyimpangan akidah dan perilaku. Masyarakatnya memiliki tingkat moral yang rendah, rusak mentalnya, tidak mempunyai pegangan agama atau nilai kemanusiaan yang beradab. Kemaksiatan dan kemungkaran merajalela dalam pergaulan hidup. Maksiat yang paling sering dilakukan dan menjadi ciri khas gaya hidup kaum Sodom adalah perbuatan homoseksual. Seperti pada Quran Surat Al-Ankabut ayat 28. Yang artinya, dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Selama berdakwah di Sadum, Nabi Lut selalu menyerukan kepada masyarakat agar meninggalkan adat kebiasaan yang bertentangan dengan fitrah dan hati nurani manusia, serta menyalahi hikmah yang terkandung di dalam penciptaan manusia menjadi 2 jenis, yaitu lelaki dan perempuan. Selain itu juga, Nabi Lut memberikan nasihat untuk selalu menghormati hak dan milik masing-masing dengan meninggalkan perbuatan perampokan dan mencuri. Dijelaskan bahwa perbuatan semua itu akan menimbulkan kekacauan dan ketidaknyamanan dalam hidupnya. Demikian Nabi Lut melaksanakan dakwahnya sesuai dengan tugas risalahnya. Nabi Lut tidak henti-henti menggunakan setiap kesempatan dan dalam tiap pertemuan dengan kaumnya secara berkelompok atau secara perorangan, mengajak mereka untuk beriman dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu melakukan amal soleh dan meninggalkan perbuatan maksiat dan mungkar, namun usahanya selalu berakhir sia-sia. Sampai pada akhirnya Allah mengirimkan 2 malaikat yang menyamar sebagai manusia remaja dengan paras yang tampan untuk bertamu ke rumah Nabi Lut. Sebelum itu, kedua malaikat itu sempat menemui Nabi Ibrahim untuk memberitahu bahwa mereka diutus Allah untuk menjatuhkan azab pada masyarakat Sodom. Mendengar hal ini, Nabi Lut kemudian cemas. Ia takut tamu-tamunya yang berparas tampan ini akan diganggu oleh masyarakat Sodom yang suka terhadap sesama jenis. Nabi Lut kemudian menjemput tamunya itu pada malam hari dan meminta istri dan putri-putrinya untuk merahasiakan hal ini. Tapi sayang, istri Nabi Lut ini justru membocorkan hal ini, sehingga rumah Nabi Lut yang ditutup rapat didatangi segerombolan masyarakat Sodom untuk memuaskan nafsu seksualnya. Saking banyaknya orang yang memaksa untuk masuk, Nabi Lut akhirnya tak kuasa menahan diri dan memberitahukan soal sikap kaumnya yang menyimpang kepada tamunya tersebut. Pada Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 168, dia, Lut, berkata, "Aku sungguh benci kepada perbuatanmu." 2 tamu tersebut pun kemudian membuka identitasnya dan mengakui bahwa mereka adalah malaikat utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mereka pun meminta Nabi Lut untuk membuka pintu rumahnya lebar-lebar. Lalu seketika itu rumah Nabi Lut menjadi gelap gulita. Masyarakat Sodom yang berdesakan masuk itu pun tidak bisa melihat apa-apa. Mereka buta di tengah kekalutan masyarakat Sodom yang tidak bisa melihat keadaan sekitar. Malaikat itu mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan azab kepada kaum Sodom. Untuk itu, mereka meminta Nabi Lut beserta istri dan kedua putrinya untuk segera pergi meninggalkan perkampungan Sodom. Satu lagi pesan dari malaikat itu adalah Nabi Lut beserta keluarganya tidak boleh menoleh ke belakang saat pergi meninggalkan Sodom. Nabi Lut bersama dengan keluarga keluar dari rumah lewat tengah malam. Mereka berjalan cepat untuk meninggalkan Sodom tanpa menoleh ke belakang sesuai dengan pesan dari malaikat. Sayang, istri Nabi Lut yang berjalan tidak secepat suaminya tidak mengikuti anjuran malaikat. Ia justru menoleh ke belakang lantaran ingin mengetahui apa yang akan menimpa kaumnya. Sesaat setelah langkah Nabi Lut beserta kedua putrinya melewati batas kota Sodom, sewaktu fajar menyingsing bergetarlah bumi dengan dahsyatnya di bawah kaki rakyat Sodom. Tidak terkecuali istri Nabi Lut. Gempa dahsyat disertai hujan batu itu kemudian membinasakan masyarakat Sodom beserta istri Nabi Lut yang munafik. Seperti pada Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 170-171. Lalu kami selamatkan dia bersama keluarganya semua kecuali seorang perempuan tua, istrinya yang termasuk dalam golongan yang tinggal. Demikian kisah masyarakat Sodom yang akhirnya mendapat azab Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menolak mengikuti ajarannya. Dari kisah ini kita juga bisa belajar tentang keberanian Nabi Lut dalam menyampaikan hal yang benar. Itulah cerita singkat kisah Nabi Lut dengan kaum Sodom. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian suka dengan video ini dan berkomentar di bawah jika ingin dibawakan cerita apa selanjutnya. Jumpa lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.